Untuk pencegahan, lebih bagus atau sebaiknya atau tepatnya itu bukan seorang sarjana hukum. Berdasarkan Undang-Undang KPK mengenai syarat pasal 29 syarat pimpinan KPK ya yang masih sama dengan yang lama ya. Salah satunya disebut ada warga negara, bertakwa, sehat jasmani rohani. Nah, poin D-nya berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman paling sedikit 15 tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, perbankan. Ya. Ini dirubah sedikit, berusia paling rendah 40 tahun, paling tinggi 65 tahun, waktu itu berusia 40 tahun. Saya juga nggak tahu kenapa dinaikkan jadi 50 tahun. Itu ada perdebatan, kenapa waktu itu 40 tahun, saya masih ingat banget, karena waktu itu saya jadi anggota tim persiapan KPK, perdebatan dengan Bang Buyung Nasution. Akhirnya kita sepakat dengan angka 40. Tadinya mau saya sih 35 gitu ya. Oke. Dan kemudian tidak pernah melakukan perbuatan tercela, sangat penting, cakap jujur, integritas moral yang tinggi, dan selanjutnya. Jadi, kalau kita lihat dari background pendidikan dan background pengalaman, ya di situ disebut bidang hukum, ekonomi, keuangan, perbankan. Nah, kemudian kita lihat dari tugas pokok. Ini tambah satu ya, saya terlupa nih. Ya, tugas pokok KPK itu ada 6, ya, ditambahkan. Tadinya 5, kemudian ditambahkan jadi 6, ya. 6 itu yang pertama adalah koordinasi, supervisi, penindakan, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, kemudian pencegahan dan monitoring, begitu. Nah, yang kelima adalah melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan. Kalau kita ngelihat dari tugas pokok itu, tugas pokok yang 6 ini, tambahkan aja nanti 6 ya. Maka seharusnya, kalau kita lihat dari komposisinya, pimpinan KPK itu bukan cuma penindakan. Tugas pokok KPK bukan cuma penindakan. Akan salah, akan keliru, tugas pokoknya bukan hanya penindakan, isinya sarjana hukum semua. Itu akan salah. Harusnya, dari 5 pimpinan yang akan kita pilih, bukan kita yang milih sih, yang DPR pilih, mereka yang milih, gitu ya. Pansel dan DPR yang milih. Kita kan cuma bisa usul-usul aja. Maka paling sebanyak mungkin yang punya background penindakan itu cuma 3. Background pendidikan dan pengalaman. Ya. Untuk pencegahan, lebih bagus atau sebaiknya atau tepatnya itu bukan seorang sarjana hukum, tetapi orang yang mengerti sistem dan punya pengalaman. Kalaupun sarjana hukum, punya pengalaman dalam proses pencegahan. Begitu juga dengan monitoring. Monitoring sistem, gitu ya, itu perlu orang yang mengerti sistem ketatanegaraan, sistem organisasi. Ya. Bisa saja sarjana hukum, tetapi dia mesti punya pengalaman di bidang monitoring sistem keuangan negara, administrasi negara. Nah, jadi yang saya mau sampaikan di sini adalah suatu kesalahan kalau semuanya background-nya adalah penindakan. Komposisinya mesti begitu tuh. Mesti ada penindakan, mesti ada pencegahan, ada monitoring, ya.